Zhang, penanggung jawab kota suci pedang, juga ada di antara mereka, telah berdiri di samping Qinlai dengan raut wajah yang nyaris tak terlihat. Chen Ping, keluar dari sini. Qinlai meraung marah, suaranya menggelegar seperti guntur. Kalau terjadi apa-apa pada putraku, aku akan membunuh semua orang di sekte pedangmu. Chen Ping berjalan keluar gerbang perlahan-lahan, diikuti oleh Mo Chen, Humazi, Ling Sui, dan semua murid sekte pedang. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada musuh, wajah setiap orang menunjukkan tekad untuk mati. Di mana Qin Feng? Qinlai menatap Chen Ping dengan saksama, niat membunuh di matanya hampir mengeras menjadi nyata. Budidayanya sia-sia dan dia dibuang keluar kota. Chen Ping berbicara dengan nada datar, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Kau mencari kematian. Qinlai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tekanan dari alam abadi bumi tingkat 8 meletus seperti tsunami. Lengan putraku terputus, dan kultivasinya hancur total. Beraninya kau masih begitu sombong. Dia sendiri yang menyebabkan hal ini. Chen Ping menatapnya tanpa rasa takut, jika guru tidak berbicara, dia pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Dan ingat, ini adalah kota suci pedang, wilayah Li Chunfeng, bukan wilayah villa pedang ilahimu. Chen Ping tahu bahwa Li Chunfeng ada di belakangnya, jadi dia tidak takut pada Qinlai. Bahkan jika Qinlai memanggil begitu banyak sekte, Chen Ping tidak takut. Ekspresi Qinlai sedikit berubah ketika Li Chunfeng disebut, tetapi langsung digantikan oleh amarah. Jangan pikir kau bisa menakutiku dengan menyebut Tuan Kota Li. Bahkan jika Tuan Kota datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu dari kejadian hari ini. Dia menoleh ke samping dan menatap Zhang, orang yang bertanggung jawab. Saudara Zhang, Chen Ping ini menggunakan kekerasan dan melukal orang-orang di kota Jiansheng, meremehkan nyawa manusia. Bukankah seharusnya dia ditangani sesuai aturan? Zhang, penanggung jawab, berdeham dan melangkah maju, berkata, Chen Ping, Anda telah berulang kali menyebabkan konflik di kota pedang suci dan melukai Tuan Muda Villa Pedang Ilahi dengan parah. Ini telah melanggar peraturan kota. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, jika kau bersedia meninggalkan kultivasimu dan menyerahkan markas sekte pedang, aku mungkin bisa memohon agar kau dibebaskan. Kata-kata ini tampaknya adil, tetapi sebenarnya bias. Chen Ping menatap orang yang bertanggung jawab dengan bingung. Dia tidak menyangka orang ini akan berubah begitu cepat. Selama kompetisi, Zhang, orang yang bertanggung jawab, menggunakan status dan jabatannya untuk memaksa Qinlai agar tidak menggunakan kekerasan. Tapi sekarang, dia benar-benar berdiri di pihak Qinlai. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini pasti telah menerima manfaat dari Qinlai, dan manfaat ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Hahaha, Humazi tak kuasa menahan tawa. Tuan Zhang, Anda pasti telah menerima beberapa bantuan dari keluarga Qin, kan? Qin Feng membawa anak buahnya untuk memprovokasi kita, dan mengguriakan afrodisiak untuk menjebak Nona Ling Sui. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu salah? Chen Ping? Wajah Zhang menjadi gelap. Jangan bicara omong kosong. Aku selalu adil dalam bertindak.
Hanya, Chen Ping mencibir, kurasa vila pedang ilahi yang memberimu harta karun itu. Matanya mengamati Zhang, orang yang bertanggung jawab, seolah ingin melihat apa yang terjadi. Wajah manajer Zhang sedikit berubah, dan La tampak sedikit malu. La memang menerima pedang dari vila pedang ilahi, dan pedang itu juga merupakan harta karun vila tersebut. Kalau tidak, sebagai penanggung jawab kota pedang suci, dia tidak akan berdiri di pihak Qin Lai secara terbuka. Para pemimpin sekte ini juga mendapat keuntungan dari vila pedang lahi, jadi mereka mengikuti Qin Lai untuk menyerang Chen Ping dan sekte pedang. Lagi pula, dalam masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah, tidak ada yang namanya tidak mendapatkan apa-apa tanpa kerja keras. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Chen Ping, jadi karena Divine Sword Villa bersedia menawarkan keuntungan, mereka sangat senang menerimanya. Omong kosong, teriak Zhang, tangkap orang sombong ini. Mengikuti perintahnya, para biksu di sekitarnya segera mengelilinginya, dan semua jenis senjata ajaib memancarkan cahaya spiritual dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mo Chen melindungi Chen Ping di belakangnya dan menghunus pedangnya. Jika kau ingin menyentuh muridku, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Kau tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Qin Lai mendengus dingin dan mengambil tindakan sendiri. Angin telapak tangan dari tingkat ke-8 alam abadi bumi datang langsung ke wajah Mo Chen dengan momentum yang mampu menghancurkan dunia. Tuan, hati-hati. Chen Ping terkejut dan ingin maju untuk menghentikan mereka, tetapi dia dihadang oleh beberapa kultivator alam abadi bumi. Ledakan. Mo Chen sama sekali bukan tandingan Qin Lai. La terbanting dan terbentur dinding dengan keras, darah menyembur keluar dari mulutnya. Menguasai barang lama, Chen Ping dan Hu Mazi meraung pada saat yang sama dan ingin menyelamatkan, tetapi dihentikan. Qin Lai berjalan menuju Mo Chen yang terkapar selangkah demi selangkah, dengan senyum kejam di wajahnya. Ma Chen, sekte pedangmu dulu begitu mulia, tapi sekarang berakhir seperti ini. Serahkan buku rahasia sekte pedangmu, dan mungkin aku bisa memberimu kematian yang cepat. Angan-angan, Mo Chen batuk seteguk busa darah, matanya penuh dengan perlawanan. Mata Qin Lai dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mengangkat kakinya untuk menginjak kepala Mo Chen. Pada saat kritis ini, sebuah suara dingin terdengar. Tuan Qin, menindas yang lemah itu terlalu buruk, bukan? Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Ling Xue berdiri di depan Mo Chen, dengan pedang di tangannya menunjuk langsung ke arah Qin Lai. Meskipun tubuhnya sedikit gemetar ketakutan, tatapannya sangat tegas. Seorang gadis kecil berani menghentikanku. Mata Qin Lai berkilat jijik, dan dia menamparkan Ling Xue tanpa mengubah telapak tangannya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ling Xue. Jika dia menamparnya, Ling Xue akan terluka parah, atau bahkan terbunuh. Mata Chen Ping merah padam, dia ingin melepaskan diri namun tak berdaya, dia hanya bisa menyaksikan angin palem mendekat. Ledakan, tragedi yang diharapkan tidak terjadi. Tiral cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depan Ling Xue, menghalangi angin telapak tangan Qin Lai. Siapa? Wajah Qin Lai sedikit berubah dan dia tiba-tiba melihat sekeliling. Li Chunfeng muncul di halaman pada suatu saat,
dan dengan lambaian ringan pengocok di tangannya, tirai cahaya keemasan perlahan menghilang. Tuan Kotali, pupil mata Qinlai sedikit mengecil, tak menyangka Li Chunfeng akan muncul lagi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Kota. Tolong jangan ikut campur. Pertarungan pribadi dilarang di kota suci pedang. Apakah Tuan Qin lupa? Nada bicara Li Chunfeng tenang, namun dengan keagungan yang tak terbantahkan. Wajah Qinlai muram dan ragu-ragu. Dia tahu bahwa kekuatan Li Chunfeng tak terduga. Jika pihak lain bersikeras melindungi Chen Ping, dia benar-benar tidak akan mendapat manfaat apapun. Namun, ketika memikirkan kondisi putranya yang menyedihkan, amarah di hatinya kembali berkobar. Tuan Kota, bocah ini telah menyakiti putraku dan menghancurkan reputasi Villa Pedang Ilahi kita. Kebencian ini tak terdamaikan. Qin Feng memprovokasi lebih dulu, lalu menggunakan cara-cara tercela. Chen Ping hanya melawan untuk membela. Li Chunfeng berkata dengan tenang, aku sudah menyelidiki masalah ini. Villa Pedang Ilahi yang pertama-tama salah. Jika Tuan Qin bersikeras membuat masalah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tekanan dari tingkat ke-9 alam abadi bumi menyelimuti Qinlai seperti entitas fisik. Tiba-tiba merasa sesak napas dan wajahnya memucat. Para pemimpin sekte di belakangnya juga mundur, jelas sangat takut pada Li Chunfeng. Bagus, Li Chunfeng hebat sekali. Qinlai menggertakkan giginya. Jejak kebencian terpancar di matanya. Aku, Villa Pedang Ilahi, akan mengingat penghinaan ini hari ini. Ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia melotot tajam ke arah Chen Ping dan pergi bersama anak buahnya karena malu. Melihat hal ini, sekte-sekte Yarik awalnya mengikuti Qinlai untuk ikut bersenang-senang juga mundur dengan bijak. Takut akan mendapat masalah. Zhang, penanggung jawab, menyaksikan kejadian ini, wajahnya pucat pasi, ingin mengatakan sesuatu, tetapi terpaksa mundur oleh tatapan dingin Li Chunfeng. Krisis telah teratasi dan semua orang bernapas lega. Terima kasih, Tuan Kotali, atas bantuanmu lagi. Chen Ping melangkah maju dan membungkuk dengan hikmat. Li Chunfeng melambaikan tangannya, itu mudah. Tapi Qinlai adalah orang yang pendendam, jadi sebaiknya kau berhati-hati. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ada urusan penting yang harus saya selesaikan, jadi saya pergi dulu. Kalau ada kesulitan, silakan hubungi saya. Setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi pelangi putih dan menghilang ke langit. Melihat kepergian Li Chunfeng, Chen Ping merasakan emosi campur aduk. Kakak senior Chen Ping, kamu baik-baik saja. Ling Xue berjalan ke sisinya dan menatapnya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepala dan menatap Mo Chen yang sedang dibantu murid-muridnya. Guru, bagaimana perasaan Anda? Mo Chen melambaikan tangannya, wajahnya masih pucat. Tulang-tulang tuaku masih bisa bertahan. Tapi, Qinlai tidak akan pernah menyerah. Aku khawatir kita dalam masalah besar. Hu Mazi juga khawatir. Orang tua itu telah beroperasi di langit kelima selama bertahun-tahun dan memiliki koneksi di mana-mana. Jika dia benar-benar bersatu dengan sekte-sekte besar untuk menghadapi kita,
Bahkan dengan perlindungan Tuan Kota Li, aku khawatir dia tidak akan mampu melawan. Chen Ping telap diam, lah tahu ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Balas dendam Qin Lai akan datang cepat atau lambat, dan akan lebih dahsyat lagi. Pada saat ini, Qin Lai memimpin anak buahnya pergi. Wajahnya begitu muram hingga air bisa menetes keluar. Di dalam kereta, Qin Feng, yang lengannya terputus dan kultivasinya hancur, terbaring lumpuh seperti lumpur, hanya dengan kebencian dan keheningan di matanya. Ayah, aku akan membunuhnya. Aku akan mencabik-cabik Chen Ping. Raungan Qin Feng serak dan tidak menyenangkan, dan keropeng darah di ujung yang patah pecah lagi karena kegembiraan. Qin Lai membanting tembok mobil, menyebabkannya langsung ambruk. Jangan khawatir, aku akan memastikan dia berharap mati. Sekilas kekejaman terpancar di matanya. Awalnya ia mengira bisa memenangkan pertempuran dengan bantuan Zhang dan kekuatan berbagai sekte, tetapi ia tidak menyangka Li Chunfeng akan begitu melindungi Chen Ping. Tekanan dari alam abadi duniawi tingkat ke-9 bagaikan pedang yang menggantung di atas kepalanya. Selama Li Chunfeng tetap di kota suci pedang, peluangnya untuk menang akan kecil. Chen Ping, Qin Lai menggertakkan giginya, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa tenang bersembunyi di kota suci pedang? Qin Lai memutuskan untuk terus mencari bantuan. Villa Senjian mereka adalah villa pembuat pedang yang terkenal. Selama mereka bersedia membayar tunjangan, Lai yakin ia tidak akan menemukan seseorang untuk membantu. Terlebih lagi, Qin Lai juga tahu bahwa Chen Ping mempunyai konflik dengan kuil, dan Master Istana ke-6 kuil bahkan telah mencari Chen Ping. Jadi musuh dari musuhku adalah temanku. Qin Lai memutuskan untuk pergi ke surga ke-6 untuk menemukan penguasa Istana ke-6, Laut. 3 hari kemudian, sebuah kereta hitam yang tidak mencolok melaju keluar dari Villa Excalibur dan melaju ke arah barat. Di dalam kereta, Qin Lai memandang pemandangan yang berlalu di luar jendela, sambil membelal belati hitam yang diukir dengan rune aneh di tangannya. Ini dibangun oleh leluhurnya di Villa Pedang Ilahi di masa mudanya. Terbuat dari besi hitam berusia 10.000 tahun dan diukir dengan rune. Qin Lai berencana menggunakan belati ini dan meminta Master Istana ke-6 untuk membantu menghadapi Chen Ping. Surga ke-6. Di tengah pegunungan berkabut, sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari kristal hitam melayang di udara. 6 bola merah darah di puncak istana memancarkan aura menakutkan. Qin Lai berdiri di tangga batu giok yang dingin, memegang belati hitam tinggi-tinggi di tangannya. Qin Lai dari Villa Pedang Ilahi, aku ingin menghadap Tuan Istana. Qin Lai tidak berani terburu-buru masuk ke Istana ke-6, lagi pula, di belakang Istana ke-6 adalah kuil Dewal. Namun, di balik kuil itu terdapat seluruh klan dewa. Sekuat apapun Villa Pedang Dewa, mereka tak mampu menyinggung seluruh klan dewa. Qin Lai berteriak 2 kali, dan aula menjadi sunyi senyap, hanya cahaya lilin yang bergoyang tertiup angin sepol-sepol. Setengah batang dupa kemudian, suara serak seperti gesekan besi berkarat terdengar. Tuan Qin dari Villa Pedang Ilahi, apa yang Anda lakukan di Istana ke-6 saya? Qin Lai menggigil, keringat dingin mengucur dari dahinya.
Aku bersedia mempersembahkan pedang tertinggi dari Villa Pedang Ilahi, dan hanya meminta Master Istana ke-6 untuk bertindak dan membunuh orang Inil. Oh, suaranya sedikit main-main, siapa yang sepadan dengan pengeluaranmu? Chen Ping, kata Qin Lai ringan. Mendengar nama Chen Ping, Master Istana ke-6 tiba-tiba berdiri. Lah sudah lama ingin membunuh Chen Ping, tetapi sayangnya Master Istana ke-4 mengirim Yun Xiu untuk mengancamnya secara langsung dan menghentikannya. Membunuh Chen Ping, Master Istana ke-6 pun tak berdaya. Tetapi jika dia tidak membunuh Chen Ping, dia tidak akan bisa melapor pada Master Istana ketiga, yang membuat Master Istana Kiriam menjadi sangat sulit. Sekarang Qin Lai telah datang ke pintu, Master Istana ke-6 tinggal memanfaatkan situasi dan mendapatkan pedang itu.